Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel ya kedatangan mesin, cuma mesin doang ya mas bro. Anda perhatikan ya, mesin ini adalah tipenya RC. Oke, permintaan konsumen yaitu bagaimana supaya karbu tiger ini ya bisa masuk atau bisa nempel pada mesinnya RC ini tadi. Oke, nah ini kondisi awalnya. Dia kan nyampe di sini tuh mas bro. Kondisi awalnya kan tidak ada ini. Nah, kondisi awalnya kan tidak ada sambungan ini tadi kan. Oke, nah ini kalau langsung kita masukin sama karbunya tigernya jelas tidak bisa, pasti tidak bisa. Nah ini aja nyangkut, ketinggiannya aja beda. Oke, belum lagi di sini kan ada rangka, pasti akan nyangkut sama rangka. Oke, kemudian saya carikan manifold, ya. Manifold ini, ya, ini kalau aslinya dia melengkung, mas bro, aslinya melengkung. Jadi kalau terpasang di sini, pasti dia melengkungnya muter ke sini, mas bro. Oke, akhirnya ini saya profil, ini sudah saya potong, saya bentuk supaya ini mendekati apa yang diinginkan oleh konsumen. Coba dari atas sayang. Nah, dari atas persis. Jadi dia tahu melengkungnya ini. Oke, nah, jadi ini arahnya seperti yang diminta konsumen, yaitu bagaimana karbu ini berada di sampingnya mesin ini tadi, di sampingnya blok ini tadi. Oke, jadi ada ke depan begini. Nah, ini yang depan ini saya tetap menggunakan manifoldnya karbunya Tiger. Oke, ini saya sambungkan di sini. Mas bro ya, jadi begini ya. Ini terus kemudian nanti ini kita laskan supaya dia nanti nempel. Nah ini saya kasih tanda biar nanti tukang lasnya tidak keliru ya, kasih tanda supaya persis posisinya. Oke mas bro, ini akan saya bawa ke las dulu. Nanti kalau sudah selesai baru nanti kita ulas berikutnya. Oke mas bro, mari kita lanjutkan mesin RC 100cc ya, yang permintaan konsumen yaitu bagaimana supaya karbunya Tiger 200cc supaya masuk ke sini ya. Panjenengan perhatikan ini. Apa boleh saya tahu? Oke mas bro, yang pertama adalah bagaimana supaya pin ini ya masuknya sini, colokan ini supaya bisa masuk ke tempatnya dudukannya punyanya RC ini tadi. Intinya begitu ya. Ini saya bikinkan, ini adalah pertama manifoldnya Mio. Manifold Mio variasi ya, manifold Mio variasi. Oke, ini saya bentuk, awalnya dia melengkung ke sini, kemudian saya bentuk karena konsumen inginnya itu adalah bagaimana supaya karbu ini berada di sampingnya blok top ini tadi ya. Nah, jadi begini keinginan konsumen. Oke, kalau dari atas. Oke mas bro, dan ini adalah kondisi yang sudah saya kondisikan persis apa yang diminta oleh konsumen ya, posisinya ini. Oke, nah yang susah adalah bagaimana supaya 200cc ini bisa diterima sama 100cc. ini yang lucu ini, tapi ingat ini dasarnya adalah keinginan, dasarnya adalah gaya itu pasti menyiksa mas bro. Jadi segala gaya itu pasti menyiksa. Contoh misalkan supaya pengen gaya harus menggunakan heel yang panjang, sepatu jinjit yang panjang ya. Maka sebenarnya kalau kita melihat cantik tapi yang merasakan adalah sakit ya, karena harus tinggi itu ya. Makanya saya bilang gaya itu pasti menyiksa. Oke, dan ini kondisinya adalah 200cc dimasukkan kepada 100cc. Oke, nah yang pertama dasarnya adalah bagaimana supaya dia bisa masuk ke sini dulu ya, supaya bisa masuk ke sini dulu ya. Maka saya bentukkan ini dengan segala macam cara supaya bisa masuk ya mas bro ya. Kemudian yang kedua, settingannya ini
ini saya belikan. Kenapa saya bikinkan baru ya? Karena kondisi dari yang punya tidak ada namanya jarum skepnya ini tadi, kondisi kosongan. Ya, kita beli jarum skepnya ini nggak ada, makanya dapatnya sekian. Oke, nah dasarnya yang pertama yaitu pilot jet ini. Pilot jet ini kita gunakan tetap standarnya, ya standar ukuran Tiger. Nah kemudian yang main jetnya ini, maka ini yang harus kita rubah mas bro, main jetnya ini tadi. Ya, kalau kita menggunakan main jet standarnya, nah main jet standarnya ini, oke, pasti tidak akan mampu atau tumpah mesinnya ini, kelebihan. Ya, maka ini kita perkecil, ya, yaitu kita carikan serabut. Ini serabut kabel ya. Nah, awalnya dari kabel ini tadi, lumayan gede ini mas bro kabelnya ya, serabutnya ini gede nih ya. Oke, kita ambil kurang lebihnya 3. Ini 3 kurang lebihnya. Tanta dulu, ya ini 3 ini, yang saya ambil ini 3. Mana sih satunya? Nah, 3. Oke, kurang lebihnya 3. Bisa juga sampai 4 nanti. Oke, ini yang sini kita kepang. Nah, kita kepang, kita masukkan. Ingat, masukkannya jangan sampai berlebih begini. Pasti nyangkut-nyangkut nanti. Ya, masukkannya cukup sampai nempel di, yang penting nongol di sini. Nah, nongol di sini. Nongol dikit aja. Oke, langsung kita tekuk begini, terus kita puter. Nah, muternya juga jangan keliru, ya. Muternya jangan keliru. Jadi kalau kita menghadap kemana ya? Ntar gini ya, begini aja dah. Ya, di depan kita ya. Di depan kita searah jarum jam. Nah, begini muternya. Dan kita masukkan di sini. Atau mas bro, atau penjenengan putarkan di sini juga bisa. Jadi dari sini langsung putar di sini. Ya, atau itu tadi. Terserah mau ngambil di sini apa mau di sini. Kalau misalkan ngambil di sini, ya berarti kita lepas. Nah, kita lepas begini. Ini kita kencangin dulu. Ntar ini kita lepas ya. Kita kencangin dulu. Oke mas bro, kita tancapkan di sini. Nah, pokok harus bisa mengira-ngira, jangan sampai keprosok. Ini kita puter. Nah, kelihatan kak ya, muternya ya. Nah, oke, kelihatan ya. Ini kita ambil di sini, kita tarik. Nah, gini mas bro, ini kita tarik. No, kita tarik terus kita putarkan di sini. Oke, tidak mungkin lepas ini. Jelas ya. Nah, kita bagus. Jadi perubahannya cuma di sini saja mas bro, cuma di main jetnya saja, bukan di pilotnya. Oke. Nah, Anda perhatikan ini ada karetnya. Masa hasilnya ini? Kok hasilnya begini? Harusnya kurang kecil ini sininya. Nah, terus ini juga ada ringnya. Kita carikan ring dulu ya. Ada ringnya. Ini kurang kecil ini karetnya ini. Oke mas bro, hal yang paling susah adalah jikalau repair kit ini tidak ada isinya yang kita cari, ya maka kita harus mencari cara memutar otak supaya bisa mendapatkan apa yang kita cari, gitu. Nah kebetulan kemarin sudah ada pelajaran di silnya ini tadi, ya. Nah silnya ini dari sil korek yang kemarin itu, ya maka ini bisa kita pakai. Ini kebetulan ada cadangan ya. Ini sil korek ya mas bro ya, no bisa. Oke,
Cuma letak permasalahannya adalah ringnya ini tidak ada, gitu. Nah, nyari ringnya panjenengan bisa melihat sendiri. Kita beli saja di dalam repair kitnya tidak ada ringnya, ya. Maka kita harus mencari cara lagi supaya bisa mendapatkan ring ini tadi. Oke, nah kita akan memanfaatkan begini, Mas Bro. Ini mepet sekali ya. Coba kita keluarkan dulu. Oke. Mas, sama butuh apa? Oh, benerin ini ya, Pak? Letek. Saya tak teruskan lakukan sebentar bisa? Nggak bisa? Lama. Kalau langsung ke sana saja jenengan. Ada banyak nanti bengkelnya. Oke. Oke, Mas Bro. Contoh kita bisa mengambil ini ya. Ini kita potong, nanti kita bentuk juga bisa. Kita bentuk juga bisa. Ntar dulu, kita cari solusinya dulu ya. Oke, kita cariin aja ya. Soalnya susah nih nyari ringnya. Oke, Mas Bro, Anda perhatikan. Jadi yang pertama itu kita potong dulu lurus. Ini kan awalnya tidak ada lurusnya toh. Dia oval, bulat ya. Yang ini sudah lurus loh. Perhatikan dulu. Kelihatan kan? Iya, laler. Nah, oke, kelihatan di sini. Nah, ini sudah membentuk pipi loh, Mas Bro. Maksudnya itu ada pipinya gitu loh. Untuk supaya ini nempel begini. Supaya nempel begini. Oke, nah sekarang bagaimana? Tinggal kita potong yang sebelah sini. Ntar pelan-pelan ya. Oke. Nah, ya Mas Bro, ini yang tadi saya potong ini sudah lurus ya. Kemudian yang ujung sini jangan keliru masangnya. Ini biar bersentuhan dengan ring ini. Biar bersentuhan dengan per ini tidak masalah ya. Tapi yang karet ini biar bersentuhan dengan yang halus. Ini udah halus. Oke, jadi begini nanti. Yang ini sini. Nah, kalau misalkan bisa, panjenengan bisa membantu ini di grendel lagi supaya agak lurus. Nah, ini lurus nih. Oke, jadi ceritanya begini. Pertama, kita masukkan ringnya dulu. Kita masukkan pernya dulu. Mana tadi? Oke, masuk per. Kemudian ini ring, jangan sampai kebalik ya, karena ringnya tidak bisa bolak-balik ini. Baru karetnya ini tadi. No, sudah presisi. Oke Mas Bro, jadi kondisi itu bisa saja berubah. Tapi kita harus punya cara bagaimana supaya bisa menyiasatinya itu mengarah kepada kebenaran. Oke Mas Bro ya. Mentok. Bentar. Saya mundurkan dulu. Panjangnya seberapa ini? Nah, apakah sama dengan aslinya? Oke Mas Bro, kita pakai yang aslinya saja ya. Kita pakai yang aslinya ini. Ya, soalnya beda-beda ini ya. Nah,
beda-beda. Tuh, beda kan? Ke bawah. Anda perhatikan Mas Bro, itu beda nih. Panjang-panjangnya ada beda itu, panjang-panjangnya. Oke, kita pakai yang ini. Nah, dengan kondisi yang sama ya menghadapnya. Nah, oke Mas Bro, kita masukkan. Ini taruh bawah dulu ya. Nah, bisa masuk enak kan? Dan mentok-tok, oke? Kita mundur, satu, mundur lagi, 2, kurang lebihnya 2 sampai 2,5 Mas Bro. Kurang lebihnya begitu. Oke? Kalau Anda takut ini lepas, maka Anda kasih lem. Oke Mas Bro, sebenarnya per ini diciptakan untuk menahan supaya baut ini tidak berputar atau berpindah tempat tanpa ada yang memutar. Sebenarnya, ya. Makanya kalau panjenengan masih merasa ragu, ya, panjenengan tambahin lem kayak begini juga bisa, sealer, supaya dia tidak bergerak. Ya, tapi sebenarnya tanpa lem pun, kalau kondisi per ini bisa menekan, ya bisa menekan begini. Oke, maka per ini akan membantu tidak bisa menggerakkan ini tadi. Jadi kondisi skrup ini diem gitu loh. Kecuali kalau ada yang merubah. Soalnya di sini ada getarnya kan, begitu. Kalau tanpa per ini pastinya akan bergerak. Tapi karena ada per ini tujuannya adalah menahan. Jadi dia menahan begini supaya diem dia. Jadi misalkan kita putar posisi sudah diem, dia akan tertahan. Oke, nah, sudah. Ini tinggal kita pasang bautnya. Lalu kita pasang. Yang atas biarkan kondisi standarnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dan sekilas info karena ini tidak saya pasang di sini karena ini dibawa kondisi mesin doang dan ini akan dibawa sama orangnya. Saya hanya mengira-ngira ini kondisinya. Ya, karena saya tidak punya alatnya untuk menahan ini tadi. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AKM terbaru. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AKM Channel.